Kalian pernah nggak ketemu seseorang yang sangat percaya diri, ngomong tentang sesuatu dengan yakin? Tapi setelah kalian cek, ternyata yang dia omongin nggak ada yang benar? Lucunya, orang ini tetap yakin kalau dia tahu segalanya. Nah, hari ini kita bakal ngomongin kenapa orang yang paling goblok justru sering merasa dirinya paling pintar. Pada tahun 1995, seorang pria bernama MacArthur Wheeler melakukan sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Dia merampok dua bank di Pittsburgh tanpa menyembunyikan wajahnya. Ketika polisi menangkapnya, Wheeler sangat terkejut. Dia mengaku bahwa dia telah melumuri wajahnya dengan perasan lemon, berpikir bahwa cairan lemon akan membuatnya tidak terlihat oleh kamera keamanan. Sebuah pemikiran yang, bagi Wheeler, tampak sangat logis. Namun, ternyata tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Perasaan yakin yang tidak berdasar ini menginspirasi dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, untuk mempelajari fenomena ini lebih lanjut. Dunning dan Kruger meneliti kenapa orang yang paling tidak kompeten seringkali merasa dirinya paling pintar. Mereka menemukan bahwa orang dengan sedikit pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Lihatlah grafik ini. Di awal, saat kita baru saja mulai belajar tentang suatu topik, kita merasa sangat percaya diri. Kita merasa sudah mengetahui segalanya. Tapi semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa banyak yang tidak kita ketahui. Dan kepercayaan diri kita menurun. Namun, seiring waktu dan pembelajaran yang lebih dalam, kepercayaan diri kita mulai kembali naik. Inilah pola yang ditemukan oleh Dunning dan Kruger. Di era digital ini, fenomena ini semakin sering kita temui. Di media sosial, banyak orang yang dengan percaya diri memberikan pendapat tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tidak tahu. Inilah yang disebut dengan superioritas ilusi. Percayaan bahwa mereka lebih baik dari orang lain, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang menarik, efek ini juga berbeda-beda di setiap budaya. Di Amerika, 93% orang percaya bahwa mereka adalah pengemudi yang lebih baik dari rata-rata. Sementara di Jepang, orang cenderung merendahkan kemampuan mereka sebagai cara untuk terus belajar dan berkembang. Kita pasti pernah mengalami ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin waktu nongkrong sama teman, ada satu orang yang sok tahu dan selalu merasa paling pintar. Tapi saat kita cek, semua yang dia bilang ternyata nggak benar. Anehnya, orang ini tetap tidak menyadari kekurangannya. Tong kosong nyaring bunyinya kan? Dunning dan Kruger menemukan bahwa orang dengan kemampuan rendah juga memiliki kesadaran metakognitif yang rendah. Artinya, mereka tidak bisa menilai dengan baik kemampuan mereka sendiri. Ini menyebabkan mereka merasa lebih tahu daripada yang sebenarnya. Dan sayangnya, ini adalah ilusi yang sulit dipecahkan. Efek ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada masyarakat luas. Di satu sisi, orang yang paling bodoh adalah yang paling sering bicara keras, membuat mereka lebih didengar daripada yang benar-benar tahu. Namun, di sisi lain, efek ini bisa menjadi pendorong bagi kita untuk terus maju dan belajar. Kadang-kadang, kepercayaan diri palsu ini justru bisa membantu kita mengambil langkah pertama yang paling sulit. Dunning-Kruger Effect bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Kadang, kepercayaan diri yang berlebihan bisa membantu kita mengambil langkah pertama yang sulit. Namun, kita harus selalu ingat untuk terus belajar dan tidak puas dengan pengetahuan yang sedikit. Jangan biarkan ilusi membuat kita berhenti berkembang. Jadi, sebelum kita merasa terlalu pintar dan mulai mengajarkan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya kita pause sejenak, berpikir dan memeriksa ulang apakah yang kita tahu sudah cukup. Terbukalah pada kritik dan masukan dari orang lain, dan teruslah belajar. Karena pada akhirnya, pengetahuan itu tak pernah ada batasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.